Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Primal Vernia, inilah kabar Sumatera. Ya, sudah lebih dari 2 bulan belum ada upaya pembersihan tumpahan limbah aspal mentah dari kapal tanker milik asing yang cemari Laut Nias Utara, Sumatera Utara. Diperkirakan 90 km garis pantai rusak. Hal ini yang akhirnya menuai protes ratusan nelayan tradisional yang kehilangan mata pencaharian. Tidak kunjung selesai masalah limbah aspal mentah yang kini terus meluas mencemari perairan Laut Nias Utara hingga merusak sejumlah terumbu karang laut. Ratusan nelayan tradisional protes karena belum ada upaya pemerintah untuk pembersihan limbah aspal. Akibatnya sumber mata pencarian para nelayan di Nias Utara terganggu, bahkan mereka kehilangan hasil tangkapan karena pencemaran laut. Ratusan nelayan yang melaut di sepanjang pantai Kecamatan Tukala Uyo, Kecamatan Afulu hingga Kecamatan Lahewa nyaris tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pusat sudah menjanjikan kepada kami untuk membersihkan lingkungan desa Faihuna ini dari aspal ini. Tapi sampai sekarang belum pernah dibersihkan. Tolong pemerintah pusat untuk memperhatikanlah wilayah kami. Masyarakat kami sudah merasakan keresahan ekonomi. Merasakan kekurangan pendapatan ekonomi di lautan ini. Mohon pemerintah, perhatikanlah kami. Jangan hanya memikirkan kapal yang sudah terseret itu, tapi pikirkanlah nasib kami, khususnya masyarakat nelayan desa Faihuna ini. Sementara pemerintah daerah hingga kini belum bisa berbuat banyak karena keterbatasan kewenangan yang mereka miliki. Dari sisi pemerintah daerah kami nyatakan sudah berupaya maksimal. Namun membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, kami sudah melaksanakan pertemuan. Ada 2-3 kali pertemuan di dalam proses untuk penanganan baik masalah pembersihan maupun upaya penanganan pemulihan ekonomi masyarakat nelayan. Namun sampai saat ini tindakan dari antar stakeholder pemerintah ini masih belum rampung. Dan kami nyatakan supaya segera dibentuk gugus secara tim nasional karena di daerah tidak ada, sangat terbatas masalah kebijakan dan kewenangan. Ya, artinya kalau boleh disimpulkan maksud Bapak adalah sampai saat ini pemerintah pusat terkesan abai Pak ya terkait masalah ini. Kami nyatakan lalai, belum turun tangan, hanya melakukan monitoring. Ironisnya dari ribuan ton limbah aspal mentah yang mencemari perairan Laut Nias Utara, baru puluhan ton yang sudah dikumpulkan dari perairan. Dari kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Odeman Halawa, TV One mengabarkan. Ya, adanya kasus penipuan dana amal melalui kode kris tak mengurangi minat warga Kepulauan Riau untuk bertransaksi melalui barcode kris. Sejak Januari tahun ini, nilai transaksinya mencapai 321 miliar rupiah. Warga Batam kini mulai gemar bertransaksi secara online menggunakan sistem QR Indonesian Standard atau KRIS, termasuk pembayaran dana amal. Praktis, tidak perlu membawa uang tunai. Namun pelaku kejahatan tetaplah mencari celah. Modus baru muncul. Pemalsuan KRIS terjadi dengan sasaran sejumlah tempat ibadah di Jakarta dengan cara mengganti barcode KRIS yang bukan rekening milik masjid tersebut. Tanpa disadari, warga pun tertipu. Menanggapi kasus tersebut, perwakilan Bank Indonesia perwakilan Kepri menjamin transaksi dana amal melalui KRIS aman dari penipuan selama memperhatikan nama penerima dana yang harus sesuai dengan nama pada barcode yang ditempel, baik di area masjid maupun tempat transaksi lainnya. Kalau masalah kejahatan kan bisa di semua area, ya kan? Saya sih berharap tidak pengaruh gitu kan, karena apa kan itu hanya kasuistik dan sudah ditindak kan ya. Tapi ya tadi tetap waspada ya, pengurus masjid waspada, ngecek secara periodik. Oh ini sudah ditumpukin, harus saya kira ya tetap semangat mas kalau saya, karena upaya untuk mendorong KRIS itu lebih besar daripada pemalsuan yang. Sepanjang tahun 2023 terjadi peningkatan penggunaan KRIS di Kepulauan Riau. Tercatat sebanyak lebih dari 28.000 pengguna KRIS yang didominasi oleh pemilik tenan di pusat perbelanjaan dan UMKM dengan nilai transaksi 321 miliar rupiah.
Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Sementara itu, seorang pegiat media sosial TikTok bernama Bima Yuda Saputro dengan akun Aubimax Reborn tengah menjadi sorotan publik akhir-akhir ini usai mengunggah video kritik soal pembangunan di wilayah Provinsi Lampung. Viralnya unggahan Bima membuat ia dilaporkan oleh seorang pengacara ke Polda Lampung dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang ITE. Dan tidak hanya itu saja, keluarga Bima di Lampung disebut-sebut juga mendapat intimidasi dari otoritas tempat. Oke, di video kali ini gua mau presentasi tentang alasan kenapa pegiat media sosial TikTok Bima Yuda Saputro melalui akunnya Aubimax Reborn mengunggah konten video berdurasi lebih dari 3 menit berupa presentasi berjudul Alasan Lampung Tidak Maju-Maju. Unggahannya yang melontarkan kritikan terhadap kondisi di Provinsi Lampung mendadak viral di semua platform media sosial dan menjadi sorotan publik. Salah satunya yang menyebut sejumlah infrastruktur di Lampung banyak yang rusak. Video unggahan berjudul tentang Lampung ini ditonton lebih dari 16,4 juta pengguna TikTok. Usai videonya viral, Bima dilaporkan ke Polda Lampung oleh seorang pengacara bernama Ginda Ansori dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang ITE karena menghina Provinsi Lampung. Seiring waktu dengan pelaporan yang dilakukan Ginda Ansori ke Polda Lampung, di media sosial TikTok banyak muncul unggahan video yang memperlihatkan kondisi jalan rusak di berbagai wilayah Lampung. Seruan mendukung aksi Bima pun bermunculan. Dampak viral unggahannya, Bima melalui akun TikToknya mengungkapkan bahwa keluarganya mendapat intimidasi dari aparat. Pokoknya gue ngeliat bokap gue tadi kayak nangis gitu kan. Bokap gue diancem loh. Nyokap gue kayak tenang-tenang aja karena kan dia bakul jagung doang. Cuman kayak, masa kayak gini banget sih. Gue cuma mau ngeritik doang loh. Juru bicara keluarga sekaligus kuasa hukum keluarga Bambang Sukoco pun membenarkan adanya komunikasi telepon dari Gubernur Lampung Arinal Junaidi melalui ponsel Wakil Bupati Lampung Timur Aswar Hadi di kediaman orang tua Bima. Kemarin beliau dipanggil oleh Bapak Wakil Bupati Lampung Timur dan pada saat beliau dipanggil itulah beliau mendapatkan telepon dari Bapak Gubernur Provinsi Lampung yang intinya menanyakan terkait masalah konten yang dibikin oleh saudara Bima. Menurut kami sebagai keluarga ada yang sedikit kurang tidak berkenan dan mungkin sedikit tidak etis dari apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur melalui telepon ke Bapak Yoliman selaku orang tua dari Bima. Ada kata-kata yang mungkin sedikit ancaman. Ya, agar saudara Bima ini jangan lagi membuat konten seperti itu yang menurut beliau sangat merugikan pemerintah Provinsi Lampung. Tudingan soal intimidasi pun dibantah oleh Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo. Ia menyebut komunikasi kepada keluarga Bima sebagai upaya memberikan perlindungan. Untuk orang tua Pak Yoliman di sini tidak ada permasalahan, dan di samping itu kalau tidak ada yang namanya isu negatif atau intimidasi yang kita menjadi ketidaknyamanan. Lontaran kritik yang diunggah Bima di media sosial TikTok mendapat respon positif dari warganet, terlebih warganet asal Lampung karena menyuarakan kondisi yang sebenarnya di Provinsi Lampung. Usai bermunculan video unggahan kondisi jalan rusak di Lampung beberapa hari terakhir ini, banyak muncul video unggahan perbaikan jalan di sejumlah daerah di Lampung. Tak pelak para pengunggah video menganggap hal tersebut terjadi karena dampak viral video kritikan soal kondisi Lampung yang diunggah Bima beberapa waktu lalu. Dari Lampung Timur Lampung, tim TV One mengabarkan.
Tersiar kabar keluarga TikToker Bima Yudha Saputro pengunggah video kritikan soal kondisi Lampung mendapat intimidasi dari aparat pemerintah daerah Lampung. Gubernur Lampung Arinal Junaidi enggan berkomentar soal adanya kabar tersebut. Arinal beranggapan pihak keluarga harus memiliki bukti jika benar ada intimidasi. Persoalan itu kan hanya asumsi. Ya. Tapi itu ceritanya Arinal hakko wardunati wa'anil batila wardunati nabati dapat. Jadi cara menyampaikan, udah saya nggak mau komentar ya. Jadi cukup aja ya. Saya, demi Tuhan saya tidak. Tapi nggak apa-apa Pak, karena kan serangannya ke pribadi Pak. Ya silakan. Berarti nanti penjelasan ke Pak. Biar ini yang menjelaskan. Mau serangan apa? Nggak mau jantung. Mungkin saya kemarin beliau sangat tegas membicarakannya Pak Gub secara pribadi gini. Yang ngomong siapa? Kuasa hukumnya Pak Gub. Artinya kan dari bapaknya itu Pak Gub. Kan bapaknya ditelepon, katanya kan dia ceritain Pak Gub yang ngomong dan macam. Nah sekarang kan ramenya akhirnya ke situ Pak Gub. Ada bukti dong. Iya. Nanti kalau proses hukum. Siapa Gub? Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Sebelum melakukan perjalanan mudik, sebaiknya Anda mengecek terlebih dahulu jadwal pemberlakuan ganjil genap pada arus mudik tahun ini. Kementerian Perhubungan akan memberlakukan beberapa aturan perjalanan, seperti ganjil genap, one way, dan juga kontraflow. Kementerian Perhubungan akan memberlakukan sejumlah aturan lalu lintas jalan selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2023. Dalam arus mudik Lebaran, ganjil genap akan diberlakukan sejak tanggal 18 April sampai dengan 21 April 2023. Mulai dari kilometer 47 Karawang Barat sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Khusus untuk tanggal 18 akan diberlakukan dari pukul 14 sampai dengan 24 waktu Indonesia Barat. Sedangkan tanggal 19 hingga 21 April, GAGI akan diberlakukan sejak pukul 8 sampai 24 waktu Indonesia Barat. Selain itu pemirsa, untuk arus balik Lebaran dari tanggal 24 April sampai dengan 2 Mei 2023 akan diberlakukan ganjil genap dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung sampai dengan kilometer 47 Karawang. Khusus untuk tanggal 24 April dan juga 29 April akan diberlakukan dari pukul 14 sampai 24 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk tanggal lainnya sampai dengan 2 Mei 2023 akan diberlakukan sejak pukul 8 sampai 24 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jika Anda lelah saat dalam perjalanan mudik, tak ada salahnya mampir dan mencoba penyewaan bilik istirahat yang telah tersedia di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Dengan cukup membayar Rp8.000 hingga Rp15.000 saja, pemudik bisa menikmati istirahat nyaman layaknya di kamar sendiri.
Mudik yang menyenangkan, itulah dambaan yang diharapkan setiap pemudik saat melakukan perjalanan mudik setiap tahunnya. Tapi perjalanan mudik kerap juga membuat Anda lelah. Dan bila Anda melintasi di jalur tol Jakarta Cikampek, tidak ada salahnya untuk mampir ke rest area 57 tol Jakarta Cikampek. Selain terdapat beragam macam posko mudik dengan fasilitasnya, rest area ini juga tersedia penyewaan bilik istirahat bagi para pemudik. Tentu tempat istirahat nyaman layaknya di kamar sendiri. Uniknya, Anda pun bisa memilih bilik istirahat dengan berbagai fasilitas. Ini ruangan istirahat fasilitas di rest area 57. Ada ruangan non AC sama yang ruangan AC-nya juga ada. Untuk tarifnya sendiri kan? Untuk tarifnya yang ruangan AC ini per jamnya 10.000, yang non AC 8.000. Jadi di sini kita hitungannya per jam. Kalau peminatnya di arus mudik ini gimana Kang? Untuk arus mudik tiap tahun juga alhamdulillah banyak ramai. Makin meningkat ya Kang ya? Iya, yang istirahat. Selain fasilitas apa aja Kang? Untuk fasilitas kita menyediakan kasur, bantal, selimut. Selain bilik istirahat, tempat ini juga tersedia fasilitas kamar mandi dan toilet. Bahkan di sini tersedia pula kamar mandi dengan air panas. Apakah Anda ingin mencobanya? Bila berminat, tidak ada salahnya Anda yang melintas jalur tol Jakarta Cikampek untuk mampir ke lokasi penyewaan bilik istirahat ini untuk beristirahat. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prastyo, TV One mengabarkan. Status vaksinasi tidak lagi jadi syarat utama melakukan perjalanan menggunakan moda kereta api maupun pesawat terbang. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yakni Muhadjir Effendi. Namun pemirsa, surat penetapan syarat vaksin tersebut belum dicabut Menteri Perhubungan. Saat melakukan sidak pantauan arus mudik Lebaran di Stasiun Madiun, Jawa Timur, Menko PMK Muhadjir Effendi menyatakan status vaksinasi COVID-19 yang selama ini jadi syarat perjalanan menggunakan kereta api maupun pesawat tidak lagi berlaku. Hal itu disampaikannya setelah menelepon Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Vaksinasi itu masih diberlakukan atau tidak? Tidak kan? Nah ini nih biar direkturnya biar langsung sama Pak Menhub aja ini. Dan tadi sudah diberitahukan bahwa sudah tidak disyaratkan lagi untuk status vaksinasi penumpang, sehingga itu juga sesuai dengan kebijakan dari Pak Menkes ya. Jadi untuk sekarang ini karena PPKM sudah tidak diberlakukan lagi, maka untuk penumpang kereta di seluruh Indonesia sudah tidak lagi diperlukan persyaratan vaksinasi ya. Jadi tidak hanya di Madiun saja, di mana saja mereka yang akan berangkat melalui dengan kereta api tidak lagi dipersyaratkan status vaksinasinya. Terkait pencabutan syarat status vaksinasi tersebut, PT KAI Daop 7 Madiun melaporkan pernyataan Menko PMK ke PT KAI Pusat dan menunggu keputusan resmi dari Kementerian Perhubungan. Ternyata sudah dicabut, memang, tapi suratnya belum, nanti akan kita sampaikan ke pusat dulu, biar dia tidak lanjutnya dari pusat, karena aturan ini kan harus menyeluruh ke seluruh daerah operasi di Jawa maupun di Sumatera. Jadi nanti kita akan sampaikan ke pusat dulu, keputusannya dari pusat nanti. Ini pelaksanaan masih menunggu dari pusat? Nanti secepatnya akan kita sampaikan ke pusat. Meski syarat vaksin sudah tidak diberlakukan lagi, calon penumpang kereta api maupun pesawat dianjurkan untuk tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sesuai peraturan yang berlaku. Dari Madiun, Jawa Timur, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia menyatakan pihaknya masih mensyaratkan vaksinasi dosis ketiga atau booster bagi seluruh penumpang di atas usia 18 tahun pada periode mudik Lebaran tahun ini. Sehingga kami sangat menghimbau kembali kepada seluruh pengguna jasa, perhatikan kembali persyaratan dan ketentuan, mengingat tiket di masa angkutan Lebaran ini sangat sulit. Jadi kalau sudah dapat tiket,
perhatikan kembali syarat dan ketentuannya, persiapkan perjalanannya dengan baik. 1 hari sebelum jadwal keberangkatan diperiksa kembali bahwa semua data dan persyaratan sudah dapat dipenuhi. Nah, bagi yang belum divaksin, untuk di stasiun Pasar Senen pun kami juga ada menyediakan gerai vaksin ya, pukul 8 sampai dengan pukul 12 siang. Namun kami menghimbau untuk tidak melakukan vaksin di hari yang bersamaan dengan jadwal keberangkatan. Jadi kalau ada yang kedapatan pada saat pemeriksaan tiket atau boarding ternyata ada persyaratan yang tidak dapat dipenuhi, salah satunya vaksin, maka perjalanannya tidak dapat dilanjutkan. Dan yang bersangkutan akan diarahkan oleh petugas untuk melakukan proses pembatalan tiket. Ya, kepadatan penumpang sudah mulai terjadi di bandara sejumlah daerah di Indonesia. Ribuan calon pemudik sudah memadati Bandara Soekarno-Hatta sejak pagi. Di Bandara Yogyakarta International Airport, jumlah penumpang juga terus mengalami peningkatan. Jelang Hari Raya Idul Fitri, kepadatan calon penumpang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ribuan calon pemudik sudah memadati Bandara Soekarno-Hatta sejak Senin pagi. Antrean panjang sudah terlihat sejak di pintu pemeriksaan tiket. Peningkatan jumlah penumpang pesawat sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Hari ini tercatat sekitar 128.000 orang datang dan pergi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur, jumlah penumpang mengalami lonjakan. Sementara itu, PT Angkasa Pura I Bandara Juanda menerima pengajuan 210 extra flight dari 4 maskapai. Dari ratusan extra flight ini tak hanya didominasi tujuan daerah wisata, namun juga kota besar lainnya seperti Jakarta, Balikpapan, hingga Banjarmasin. Sementara itu, jumlah penumpang di Bandara Yogyakarta International Airport di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta juga terus meningkat. Hari ini tembus 12.800 penumpang lebih dengan 106 pergerakan pesawat. Pihak pengelola memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada hari Rabu 19 April 2023. Apalagi sudah dilakukannya cuti bersama. Tim TV One mengabarkan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari ini kembali menggelar sidang lanjutan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dengan perkara pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Sidang pada hari ini beragendakan pembacaan eksepsi. Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti kembali menjalani sidang perkara pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin siang, dipadati oleh pendukung Haris dan Fathia. Sidang pada hari ini beragendakan pembacaan eksepsi. Dalam persidangan ini, kuasa hukum Haris Azhar dan Fathia menyampaikan bantahan atas hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan. Nah, eksepsi yang tadi kita sampaikan, dibacakan oleh tim lawyer saya dan tim lawyernya Fathia, kan sudah jelas bahwa kasus kami ini bukan kasus pidana. Terbukti dari apa yang kami sampaikan tidak pernah ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Tidak pernah ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Jadi sibuk mengarah kepada yang mengkritik. Sama, ini modus para pejabat. Kasus Bima, anak mahasiswa dari Australia, mengkritik soal lampu. Yang dipermasalahkan si Bimanya dan orang tuanya, bukan soal jalanan rusak. Jadi sidang lanjutan perkara pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan ini akan kembali digelar pada 18 Mei mendatang dengan agenda pembacaan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi terdakwa. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat, lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Pemirsa, salah satu tempat yang bisa Anda jadikan destinasi wisata religi musim libur Lebaran ini adalah Masjid Jami Al-Anwar yang merupakan masjid tertua di Provinsi Lampung. Masjid tersebut menjadi saksi bisu letusan dahsyat Gunung Krakatau pada tahun 1883 dan masih bertahan sampai dengan sekarang. Inilah masjid tertua di Provinsi Lampung, Masjid Jami Al-Anwar. Masjid yang berada di Jalan Laksamana, Malahayati, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, sudah ada sejak tahun 1839. Kala itu hanya berupa surau atau langgar kecil. Kemudian harus direnovasi karena mengalami rusak berat saat Gunung Krakatau meletus dahsyat pada 1883. Pada tahun 1888, keenam tiang Masjid Al-Anwar ini dibangun dari campuran telur ayam dan kapur. Tertua di Lampung yaitu berdiri tahun 1839 sampai dengan 1883. Terus 1883 sampai dengan 1888 dampak peristiwa Gunung Krakatau jadi habis. Setelah itu dibangun kembali. Nah, kebangun kembali itu ada saudagar dari Sulawesi Selatan, dari Bugis, Bone, Sulawesi Selatan, yaitu dia membangun kembali setelah 5 tahun Krakatau meletus. Namanya Daeng Sawiji. Ada meriam di sana itu, Pak? Nah, itu meriam pemberian Belanda, itu hadiah dari Belanda, itu dari Portugal itu. 1811 itu. Kalau lihat di sejarah ininya. Nah, itu digunain sebelum zaman kemerdekaan itu digunain untuk menandakan buka puasa, dibunyiin, didentungin itu. Tidak hanya itu, di masjid ini masih tersimpan kitab kuning berbagai bahasa seperti Arab, Belanda, Portugis, dan beberapa bahasa lain, serta buku-buku ilmu pengetahuan berbahasa Belanda berusia ratusan tahun. Dari Bandar Lampung, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Sumatera. Saya Prima Alvernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.